Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anggita Kecil. Oke, di sini kita bakalan ngebahas tentang gimana sih cara mengatasi grogi di depan umum. Di sini ada beberapa tips. Langsung aja kita simak video ini sampai habis kalau kalian mau hilang ketika grogi di depan umum. Nah, kalian pasti pernah ngerasain dong ketika kalian di depan umum atau lagi menyampaikan sesuatu di halayak banyak, di orang banyak, kalian ngerasain grogi. Apa itu deg-degan, atau gemeteran, atau kalian nafasnya nggak teratur, terus kalian jadi nggak pede gitu. Nah, gimana sih cara ngatasinnya? Di sini ada beberapa tips buat ngatasin semua masalah yang kayak gitu. Tonton video ini sampai habis dan jangan lupa klik subscribe, komen, dan like. Oke, karena itu semuanya gratis. Ya, kalian pernah ngerasain nggak kalau lagi di depan umum gemeteran kayak gini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teh gegeter gitu. Tapi kan kalau misalkan si mic-nya teh kabelnya teh katanya duduk 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 kayak ada gempa. Wah, kayak gini. Tips yang pertama, tanamkan mindset di dalam diri kalian bahwa kalian bisa. Kalau misalkan kalian disuruh atau punya tugas atau kalian emang pengen bisa bicara di depan umum, tanamkan dalam diri kalian bahwa aku bisa, aku bisa, aku bisa. Jangan mindset gue nggak bisa, gue bodoh, gue gak cantik, gue insecure, cantik naon. Nah, kalian harus bilang bahwa diri kalian bisa. Oh, ini mah kecil, tinggal belajar. Oke? Jangan pernah menganggap sesuatu hal itu sulit. Yang bikin sulit itu pikiran kalian sendiri. Nah, di sini kalian harus bisa tanamin mindset di dalam diri kalian, yaitu bisa, bisa, bisa. Oke? Tips yang kedua, adalah menguasai materi. Nah, biasanya deg-degan itu terjadi, grogi itu terjadi karena kalian gak bisa menguasai materi tersebut. Kalian belum hafal materi tersebut, jadi usahain buat hafal materinya. Kalian persiapkan dari jauh-jauh hari. Ketika kalian mau pidato, kalian mau puisi, atau kalian mau tampil di banyak orang. Jadi biar kaliannya pede karena kalian udah tahu materinya apa, udah tahu apa yang disampaikan itu apa, kalian paham gitu ya. Jadi usahain persiapkan dengan sebaik-baiknya. Tips yang ketiga yaitu berbicara sesuai durasi. Kenapa harus sesuai durasi? Karena biasanya lomba pidato atau lomba puisi itu ada waktu minimal dan maksimalnya. Biasanya waktu minimal buat puisi atau pidato adalah 7 sampai 10 menit. Itu buat SD sampai MTS, salah ya, 7 sampai 10 menit. Kita harus bisa gitu mengemas semua skrip, kita harus bisa mengemas semua materi dalam waktu yang sudah ditentukan gitu. Jadi kita nggak bakalan keteteran atau kita nggak bakalan bingung mau ngomong apa lagi karena kurang atau gimana. Nah, kalau misalkan kita udah terbiasa ngomong sesuai durasi, kita bakalan bisa dan kita bakalan nggak grogi lagi. Oke. Tips yang keempat, atur napas. Usahain kalian bernapas dengan tenang, jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat, tapi dengan senyamannya kalian gitu. Jangan kayak, kan biasanya anak-anak suka gini, Bismillah. Nah itu kurang diatur nafasnya. Ketika kalian sudah bisa mengatur nafas, insya Allah di depan kalian nggak bakalan grogi lagi. Terus cara ngatur nafas ya, ambil dari hidung, tahan 2 jam. Oh enggak, maaf, mati dong. Tarik dari hirup dari hidung, keluarin dari mulut dengan perlahan-lahan, dan kalian setenangnya aja gitu, enjoy gitu. Kalian harus enjoy ketika ada di depan. Anggap aja gitu yang di depan itu nggak ada dan kalian ngerasa punya panggung sendiri. Oke, intinya kalian jangan terlalu terburu-buru, kalian jangan terlalu lambat juga, sesuai durasi juga. Oke, kembali lagi ke poin-poin yang tadi. Tips yang kelima adalah berdoa.
Kita sebagai makhluk Allah, kita sebagai hamba Allah diwajibkan untuk berdoa. Karena kita hanya hamba yang bisa berencana, yang menentukan tetap Allah. Ikhtiar tanpa berdoa itu sama dengan sombong, dan doa tanpa ikhtiar itu sama dengan bohong. Di sini ada tips dan ada doa yang selalu diajarkan oleh guru-guru saya ketika mau tampil di depan banyak orang. Ini doa yang digunakan, yang dibaca oleh Nabi Musa alaihi salam dan tertera dalam Al-Quran surat Toha, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Itu ayatnya. Rabbis shrahli sadri wa yassirli. Baca 3 kali atau 7 kali sebelum kalian naik panggung. Insya Allah itu akan mengurangi grogi kalian, karena kalian sudah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dilancarkan dalam berbicara di depan banyak orang. Oke, jangan lupa berdoa karena manusia hanya bisa berencana. Jangan lupa juga berlatih. Ini hati banyak lukanya kali ya. Ngomong lupa jadi luka. Kalian banyak-banyak berlatih. Oke teman-teman, kalau misalkan ada yang nanya, tips yang tadi ampuh gak sih? Nah, menurut pengalaman aku, yang alhamdulillah pernah mewakili sekolah dari mulai TK, SD, MTS, sampai madrasah aliyah buat ikut lomba-lomba, dan ya rata-rata lombanya lomba pidato, lomba puisi, pernah syahil Quran. Terus kalau misalkan cerdas cermat atau olimpiade, biasanya kan emang harus punya mental juga gitu, biar nggak grogi kayak gimana. Nah, selalu ngelakuin hal-hal yang kayak tadi gitu. Yang pertama kan kita harus mindset gue bisa. Yang kedua, kita harus kuasai materi, ya belajar, berlatih gitu. Kalau misalkan di depan umum atau misalkan di depan banyak orang, meskipun kita olimpiade gitu kan, ada durasinya. Nah, kita belajar gitu. Terus yang keempat, ngatur napas biar nggak capek, biar nggak gitu. Yang kelima, jangan lupa berdoa, itu wajib banget berdoa. Jadi buat teman-teman, insya Allah kalau misalkan kita banyak berlatih karena semuanya nggak ada yang instan. Kita nggak bisa gitu nggak berlatih dan kita jol bisa karena kita juga yang belajar gitu ya, belajar berjalan, pasti bayi jatuh lagi bangun lagi, jatuh lagi bangun lagi. Jadi jangan lupa untuk belajar terus-menerus, jangan bosan buat belajar dan berlatih. Oke, mungkin guys, mungkin sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.